Darren menghela nafas kasar, kemudian menatap Hani dengan tajam. Mama itu cuma mau ngadain syukuran 7 bulanan. Kehamilan kamu biar sehat, lancar, selamat dua-duanya. Masa gitu aja keberatan? Heran aku itu sama kamu. Sudah, lebih baik sekarang cepetan mandi. Aku tunggu di meja makan. Darren berbalik lalu berjalan dengan kasar. Ia benar-benar kesal dengan tingkah Hani. Sangat menguras kesabaran. Hani membanting bantal ke lantai, lalu menyingkap selimutnya kasar. Dengan wajah ditekuk, ia turun dari ranjang, kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Gimana mas? Hani sudah bangun? Tanya Jarana. Ia baru saja selesai mengisi gelas-gelas kosong dengan air putih. Tak lupa membuatkan segelas susu hamil untuk Hani. Meskipun bayi itu anak dari madunya, Jarana tetap berharap bayi itu sehat dan selamat. Baru bangun, mas suruh dia mandi dulu, jawab Darren seraya menarik kursi dan langsung mendudukinya. Ya sudah, mas istirahat saja duluan, biar Hani nanti nyusul, timpal Jarana. Ia mengisi piring Darren dengan nasi dan lauk. Jarana pun ikut duduk dan menikmati sarapan bersama-sama. Sesekali mereka berbincang-bincang, terkadang terdiam hingga hanya suara sendok dan piring yang memenuhi ruangan itu. Saat Jarana dan Darren sudah menghabiskan makanannya, Hani baru muncul. Ia langsung duduk di kursi sebelah Darren tanpa menyapa Jarana. Untungnya Jarana sudah tahu persis sifat Hani, jadi sudah tak lagi diambil hati. Kok udah sih mas sarapannya? Aku gak ada temen dong. Hani melirik piring Darren yang sudah kosong. Siapa suruh lama? Jawab Darren. Mas, temenin aku. Jangan dulu pergi. Pinta Hani manja, seraya menyendok nasi ke dalam piringnya. Iya, jawab Darren singkat. Sementara Jarana bangkit dari duduk kursinya. Lalu membereskan piring bekas dirinya dan bekas Darren, lalu mencucinya langsung di wastafel. Jara, siap-siap dulu ya mas. Sebentar lagi kita ke rumah mama, ujar Jarana. Ia pun segera masuk ke dalam kamarnya untuk bersiap. Jam 9 pagi, Jarana, Darren, Hani, termasuk Mbok Darmi, berangkat ke rumah Sarah. Hani yang duduk di pojok depan di samping Darren, terus memasang wajahnya yang ketus. Ia merasa tersinggung karena keluarga Darren mengadakan acara syukuran untuk dirinya dan bayinya, tapi tidak melibatkan apapun. Tidak bertanya apapun, tidak meminta pendapat apapun. Bisa gak wajah kamu itu ceria sedikit? Senyum sedikit, jangan ditekuk melulu, protes Darren pelan pada Hani. Enggak, jawab Hani ketus. Ya sudah kalau gitu, kamu gak usah ikut aja. Aku anterin kamu balik ke rumah lagi. Sepertinya gak masalah kok, meskipun pengajiannya gak dihadiri ibu hamilnya. Yang didoakan cukup bayinya saja, timpal Darren. Kok kamu gitu sih mas? Kamu gak mau doain aku ya? Saut Hani tak terima. Makanya, senyum sedikit. Apakah di depan mama sama papa nanti? Aku minta kamu memperlihatkan wajah yang ceria, cerah, bukan muka judes, pinta Darren. Hani hanya memutar bola mata malas. Sebelah bibirnya terangkat menyunggingkan senyum sinis. Mobil yang dikendarai Darren akhirnya sampai di pelataran rumah Aji. Mereka semua turun dari mobil dan berjalan beriringan menuju dalam rumah. Tak terkecuali Mbok Darmi yang merasa sungkan dan risih.
Sudah pada datang, sapa Sarah yang memang sedang merapikan ruangan depan bersama Biasi dan Diana. Iya, Mah, jawab Jarana seraya mencium tangan Sarah. Darren menyenggol lengan Hani sebagai kode agar Hani pun melakukan hal yang sama, meskipun sebenarnya enggan. Hani tetap mengulurkan tangannya dan mencium punggung tangan Sarah. Gimana kehamilannya, Han? Lancar? Tanya Sarah pada menantu keduanya. Lancar, Mah, jawab Hani singkat. Syukur alhamdulillah. Semoga lancar sampai lahiran nanti ya. Doa Sarah pada Hani. Mereka semua pun mengaminkan. Hani duduk saja ya. Jangan bantuin apa-apa. Tita Sarah lembut. Hani mengangguk mengerti. Sementara Jarana langsung berkutat membantu Sarah. Membentangkan beberapa buah karpet, menyusun air mineral dan meletakkan box-box berisi makanan untuk disuguhkan di acara nanti. Hingga tanpa terasa, waktu sudah masuk pukul duhur lebih. Mereka pun melaksanakan sholat lebih dahulu sebelum melanjutkan beberes yang belum selesai. Selesai asar, beberapa tetangga mulai kedatangan. Karena selain mengundang anak yatim, Sarah dan Aji pun mengundang beberapa tetangga yang kurang mampu. Lama-kelamaan, anak yatim dari satu panti asuhan pun datang. Hingga acara bisa langsung dimulai, karena ustadz yang akan mengisi acara pengajian sudah datang lebih awal. Acara pun dimulai dengan penyambutan dari pihak keluarga, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan acara inti. Semua orang larut dalam kenikmatan acara. Tak terkecuali Jarana dan Darren. Bahkan Jarana sempat menindikkan air mata, saking terharu. Padahal dia bukanlah ibu dari calon bayi tersebut. Jarana membayangkan, andai dirinya di posisi Hani, tentu ia akan merasa begitu bahagia karena didoakan oleh puluhan anak yatim yang doanya insya Allah mutajab. Kurang lebih 1 jam acara pengajian kini sampai pada acara yang terakhir, yaitu doa dan penutupan. Semua orang yang hadir tertunduk dalam. Hati mereka ikut mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan sang ustadz. Selesai acara, semua orang yang hadir menikmati jamuan yang disediakan. Aji dan Sarah begitu bahagia melihat keceriaan dari wajah anak-anak yatim piatu itu. Apalagi saat Aji dan Sarah memberikan bingkisan dan amplop untuk mereka. Senyum mereka terbit dari bibir ke semuanya. Aji dan Sarah menyadari ternyata berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, seperti mereka benar-benar menghadirkan rasa kepuasan tersendiri di hati mereka. Tentu itu pun menjadi ladang pahala bagi mereka. Karena sejatinya, dengan berbagi rizki yang dimiliki, tidak akan habis, namun justru akan bertambah dengan berkali-kali lipat. Jikapun bukan berupa materi, bisa jadi berupa kesehatan dan kebahagiaan. Karena sejatinya, rizki itu bukan hanya materi. Hampir menjelang maghrib, semua orang yang hadir pulang satu persatu, hingga tinggal menyisakan keluarga inti saja. Kelegahan terlihat jelas dari wajah Aji dan Sarah. Begitupun dengan wajah Darren sebagai ayah dari bayi tersebut. Selepas melaksanakan sholat maghrib berjamaah, mereka pun menikmati makan malam bersama-sama dengan wajah penuh kebahagiaan tentunya. Menjelang malam, Jarana, Darren, Hani, dan Mbok Darmi baru pulang. Kelelahan terpancar jelas dari wajah Jarana, karena sejak tadi pagi, Jarana lah yang paling banyak bekerja, karena ia memang begitu antusias dengan acara pengajian itu. Sebelum tidur, seperti biasa,
Darren akan menemui dulu Jarana di kamarnya. Ia masuk perlahan. Terlihat Jarana sedang duduk di atas kasur dengan kepala disanggah lutut. Tatapannya kosong, matanya memerah dan sembab. "Sayang, kamu nangis lagi?" tanya Darren. Ia duduk di sisi ranjang. Tangannya membelai kepala Jarana yang masih asik dalam lamunan. "Katakan sama Mas, kamu kenapa?" tanya Darren lembut. Untuk sejenak, Jarana masih terdiam. Dia sedang mencoba mengatur pernafasannya dan tiba-tiba terasa sesak. Setelah menghirup nafas dalam berkali-kali, barulah Jarana berani mengangkat wajah, menatap lurus pada bola mata Darren. Setelah melihat anak-anak panti asuhan tadi, keinginan Jara untuk punya anak semakin kuat. Mereka itu lucu-lucu, tingkah polosnya benar-benar bisa menjadi obat kuat kita. Kapan ya Mas, Jara bisa ngerasain punya anak? Sudah setahun tapi belum ada tanda-tanda Jara akan hamil. Apa Jara mandul? Darren tersentak dengan pertanyaan Jarana. Mana mungkin istrinya itu bisa berpikiran ke sana, sementara belum ada pemeriksaan kesehatan sama sekali. "Kamu ini bicara apa, sayang? Belum punya anak itu belum berarti mandul. Baru setahun kan? Sementara di luar sana banyak yang baru bisa hamil setelah 10 tahun pernikahan. Intinya sabar, ikhtiar, dan berdoa." Darren menjawab dengan bijak. "Tapi Mas, apa kita nggak akan memeriksa kesehatan kita masing-masing? Tes kesuburan gitu misalnya? Aku hanya butuh kepastian. Takutnya aku sudah berharap banyak, ternyata aku beneran mandul dan tidak bisa punya anak. Aku hanya butuh kepastian, Mas. Kepastian." Jarana mulai kehilangan kestabilan emosinya. Jika menyangkut tentang anak, Jarana memang selalu berubah posesif. Oke sayang, baiklah. Kapan-kapan kita akan melakukan tes, biar kamu tenang. Aku yakin kamu itu baik-baik saja dan bisa punya anak seperti wanita lain. Darren pun akhirnya menyetujui keinginan Jarana. "Makasih ya Mas," tutur Jarana sambil memeluk suaminya itu. "Sama-sama." Darren pun mengecup puncak kepala Jarana. "Ya sudah, Mas pergi tidur gih. Hani pasti nungguin." Jarana mengurai pelukan. Darren mengangguk, mencium kening Jarana, lalu berjalan keluar kamar. Ternyata Hani belum masuk kamar. Ia sedang duduk di ruang TV, sambil dipijat oleh Mbok Darmi. "Kenapa Han?" tanya Darren yang duduk tak jauh darinya. "Kakiku pegal-pegal Mas, mana mulai bengkak," jawab Hani. "Kan aku udah bilang apa, setiap pagi itu harus jalan-jalan, biar kakinya gak pegel, terus gak bengkak. Kamunya malah tidur mulu. Makanya kalau tidur itu jangan terlalu larut, jadinya pagi masih ngantuk." Darren berbicara panjang lebar. "Bener kan, Mbok?" Darren menatap Mbok Darmi. "Bener sekali, Den. Ibu hamil itu harus banyak bergerak. Jangan tiduran terus. Pagi-pagi jalan-jalan santai. Kalau bisa ngepel lantai pakai tangan. Itu sangat membantu untuk kelancaran kelahiran." Mbok Darmi ikut menyetujui perkataan Darren. "Males banget," jawab Hani ketus. "Sekarang kan udah serba modern. Lahirnya juga bisa sesar, gak perlu ngelakuin hal-hal aneh kayak gitu." "Justru kamu yang aneh. Orang lain mau lahiran normal dan lancar. Kamu mau sesar. Sesar itu harusnya untuk yang kehamilannya bermasalah, bukan sengaja kemauan ibu hamil." "Ada-ada saja." Darren geleng-geleng kepala. Dia tidak bisa mengerti jalan pikiran Hani.
Apalagi Hani memang tipe wanita yang keras kepala dan susah menerima masukan. Sementara Mbok Darmi tak berani berkata lagi. Dia fokus melanjutkan memijat kaki Hani. Mbok Darmi tahu persis sifat Hani, meskipun baru beberapa minggu mengenalnya. Selang seminggu, Darren sudah membuat janji dengan dokter untuk melakukan serangkaian tes kesuburan bersama Jarana. Pagi-pagi sekali, Jarana sudah begitu bersemangat, meskipun hatinya tetap diliputi rasa was-was, takut hasilnya mengecewakan. Yuk berangkat, ajak Darren pada Jarana, yang sudah selesai siap-siap. Jarana mengangguk, lalu keluar kamar dengan pakaian yang sudah rapi dan tertutup. Han, Mas pergi dulu ya. Kamu hati-hati di rumah. Jangan keluyuran, perutmu sudah besar. Pesan Darren pada Hani yang belum beranjak dari kursinya setelah sarapan. Mbok, titip Hani ya. Darren beralih menatap Mbok Darmi yang sedang mencuci piring. Siap, Den, jawab Mbok Darmi. Darren dan Jarana berbalik. Sebuah senyuman terbit di bibir Jarana sebelum akhirnya ia mendengar ucapan tak mengenakan dari mulut Hani. Ngapain sih periksa gitu-gitu segala? Buang-buang duit. Mandul ya mandul aja. Tutur Hani pelan, namun terasa menusuk ulu hati Jarana. Kedua mata Jarana sempat memanas, namun Darren keburu merangkul pundak istrinya itu. Gak usah didengar, jangan diambil hati. Menurut Hani memang gak ada remnya. Kita akan tahu setelah mengikuti serangkaian tes nanti. Darren menyemangati Jarana. Keduanya sama-sama berjalan menuju mobil yang sudah siap di halaman. Sampai di rumah sakit, Darren dan Jarana berpisah karena harus menjalani tes masing-masing. Sepanjang mengikuti rangkaian tes, jantung Jarana terus berdebar, takut mendapatkan hasil yang tak diinginkan. Berbeda dengan Darren, ia lebih santai dan tenang. Cukup lama mereka berdua melakukan pemeriksaan masing-masing, hingga waktu pun melaju semakin siang. Saat memasuki waktu duhur, Darren dan Jarana melaksanakan sholat duhur dulu di masjid rumah sakit sambil menunggu hasil keluar. Pak Darren, Bu Jarana, hasilnya sudah keluar. Mari masuk, biar saya jelaskan, ujar dokter yang menangani mereka berdua. Darren dan Jarana pun mengangguk selagi mengikuti langkah sang dokter menuju ruangannya. Jarana dan Darren duduk di kursi yang bersebelahan. Darren mengusap lembut punggung Jarana yang berwajah tegang dengan tangan mulai dingin. Jarana gugup, takut, berdebar mendengar hasil serangkaian tesnya. Dokter yang duduk di hadapan Darren dan Jarana membaca kembali kertas berisi hasil pemeriksaan sebelum akhirnya memulai berbicara. Dilihat dari semua hasil pemeriksaan ini, kondisi Ibu Jarana baik-baik saja. Semuanya sehat dan normal, ujar dokter membuat Jarana dan Darren langsung mengucapkan rasa syukur. Jarana begitu terharu hingga setetes air matanya jatuh begitu saja. Ternyata apa yang ditakutkan tidak terbukti. Bu Jarana hanya perlu merubah pola hidup menjadi lebih sehat, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan yang penting tidak boleh banyak pikiran, apalagi stres. Begitupun dengan Pak Darren. Jangan terlalu kelelahan, jangan begadang, hindari rokok dan minuman beralkohol agar kualitas spermanya bagus. Dokter menjelaskan panjang lebar. Darren dan Jarana mengangguk mengerti. Mereka berdua sama-sama tersenyum, senyum yang diliputi kebahagiaan dan kelegaan.
Ini resep vitamin untuk Bapak Daren dan Ibu Jarana. Dokter itu menyerahkan sepucuk kertas pada Daren, dan Daren pun langsung menerimanya. Terima kasih banyak, Dok. Kalau begitu kami permisi dulu. Daren berdiri dari duduknya, diikuti Jarana yang juga ikut duduk. Mereka berdua pun keluar ruangan dengan wajah yang berseri-seri. Setelah menembus vitamin, Daren dan Jarana langsung berjalan menuju parkiran. Kita mau kemana lagi? Tanya Daren pada Jarana saat keduanya sudah berada di dalam mobil. Langsung pulang aja, Mas. Kasihan Hani nungguin, jawab Jarana. Hani kan ditemenin Mbok Dami, jadi nggak perlu khawatir. Kita kencan dulu yuk. Daren mengeringkan matanya ke arah Jarana. Kencan? Ulang Jarana memastikan. Daren pun mengangguk tersenyum menakal. Kayak EBG aja, pakai kencan segala. Timpal Jarana tersipu. Ayolah sayang, di rumah kita nggak bebas loh. Setiap Mas minta jatah, kamu bilang nggak enak sama Hani. Takut Hani tiba-tiba manggil, dan masih banyak alasan lainnya. Bujuk Daren setengah memaksa. Jarana tidak menjawab, hanya tersenyum malu-malu dengan pipi merona seperti buah jari. Melihat ekspresi Jarana saja, Daren sudah tahu kalau itu artinya Jarana setuju. Daren tersenyum senang, kemudian melanjutkan mobilnya ke arah hotel terdekat. Kita kan sudah berikhtiar dengan melalui pemeriksaan ke dokter. Sekarang tinggal ikhtiar dengan bersering aksi. Biar usaha kita maksimal. Tutup Daren bersemangat. Jarana memilih diam, tak ingin menanggapi perkataan Daren. Meski sudah menikah setahun lamanya, tapi Jarana masih merasa risih dan tabu apabila membahas hal sensitif seperti itu. Mobil Daren pun sampai di parkiran Hotel Bintang 5. Lekas Daren turun dan buru-buru membukakan pintu mobil untuk sang istri. Dipegangnya tangan Jarana selama mereka berjalan beriringan. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Tanya resepsionis hotel dengan ramah. Suite roomnya 1. Jawab Daren singkat seraya mengeluarkan sebuah kartu berwarna gold dari dompetnya. Daren ingin memberikan tempat dan suasana yang nyaman dan spesial untuk Jarana. Hingga tak tanggung-tanggung, ia membooking suite room yang harganya fantastik. Daren ingin momen kebersamaannya dengan Jarana kini lebih istimewa dari biasanya. Tak apa, hanya hitungan jam saja. Yang penting bisa benar-benar membekas di hati.